Assalamualaikum. Oke, kita lanjut lagi untuk robotnya. Di video kemarin saya sudah review komponen apa aja yang terpasang. Ada pin-pin untuk servo, modul DC-DC converter, dan 2 buah baterai, 1 buah Arduino. Oke, untuk video kali ini kita akan mencoba atau mencari program untuk robotnya agar dapat berdiri, berjalan maju, berdiri dan berjalan maju. Oke, untuk sebelumnya saya mau info dulu nih. Di robotnya saya sudah tambahkan sebuah relay. Ini relay yang kuning. Relay kuning ini sebelum masuk ke modul DC-DC converter, input ini dari baterai sebelum masuk ke modul DC-DC converter, saya lewatkan pada kaki-kaki NONC relay dan coil relay. Nah, ini kabel coil relay. Kabel coilnya nanti saya akan masukkan ke port Arduino. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika kita colokkan kabel power, colokan input DC-DC converter ke baterai, itu tegangan tidak langsung masuk karena terputus oleh relay. Tegangannya putus di relay sebagai saklar. Nah, kita colok aja, masukkan aja inputnya nih, tegangan ke baterai, tapi modulnya belum hidup, belum dapat tegangan inputnya karena terputus di relay. Nanti kabel coil relaynya itu masukkan ke salah satu port digital di sini, terserah di port berapa. Ketika Arduino dinyalakan, nanti saya pakai soket Arduino juga untuk powernya. Ketika Arduino dinyalakan, dari baterai kabel power Arduino masuk, Arduino-nya nyala, maka modul akan memerintahkan salah satu port digital yang ada di sini. Nanti saya gunakan port 50, port digital 50 untuk high. Nah, ini ketika ini high, satu kabel ini high, dia akan menggerakkan relay. Ini relay 5 volt DC 8 pin. Ketika relay ini on, kontak NO nya nyambung, nah, maka tegangan dari baterai langsung masuk ke relay dan menyambung ke itu modul DC-DC converternya yang ada di dalam. Disitulah baru modulnya bekerja, mendapatkan tegangan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menancapkan kabel port ini. Ini kabel dari rangkaian pin di bawah ini. Kabel port ini akan kita tusuk ke port-port digital yang ada di Arduino ini. Saya sudah survei. Yang paling ujung ini ada kan warna hitam, putih, terus deretan warna yang lainnya. Yang paling ujung ini itu adalah kabel untuk servo yang paling di luar ini, di depan ini. Ini servo 1, ini servo 2, ini servo 3. Ini deretan yang paling ujung servo 1, yang kedua yang putih ini servo 2, dan yang ketiga ini servo 3. Begitu seterusnya.
servo 1, servo 2, servo 3. Mundur ke belakang, ini servo 4, 5, servo 6. Maju lagi ke depan, servo 7, servo 8, servo 9, servo 10, servo 11, servo 12. Mulai dari sini 1, servo 1, 2, 3 sampai 12 seterusnya dari ujung. Oke, kita sambung dulu. Saya mulainya dari port 30 ya. Sini ada banyak port, tapi saya mulai dari port 30 sampai seterusnya. Kita mulai aja pasangkan dari port 30. Agak susah, bentar, agak ribet. Port 30. Oke, sudah semua port, 12 port sudah terpasang. Saya mulai dari port 30 sampai port 41. Yang terakhir coil relaynya, kabel biru ini. Coil relaynya kita masukkan ke port 50. Oke, sudah semua. Selanjutnya ini adalah kabel soket untuk power Arduino nya. Soket power Arduino nya. Oke, lanjut lagi. Oke, maaf ya, tadi saya baru mastiin kabelnya lagi. Ternyata dari servo depan ini itu mendapat kabel yang paling ujung ini. Terbalik. Awalnya tadi saya bilang dari ujung sini ya. Sebenarnya dari ujung sini. Saya udah diurutin lagi kabelnya dari ujung sini sampai seterusnya ujung sini 1, hitam 2. Coklat 3, merah, kuning, dan seterusnya. Servo di sini 1, 2, 3, hitam 1, putih 1, hitam 2, coklat 3, seterusnya. Oke, kalau sudah begini, ini juga perkabelan untuk powernya udah saya sambungkan. Ini ke modul DC-DC converter dari baterai masuk ke relay. Ini udah masuk ke kontak relay, NO relay. Dari kontak NO relay satunya masuk ke modul DC-DC nya. Tapi untuk sementara posisi kayak gini udah terhubung ke baterai. Modul DC nya belum bekerja karena Arduino nya belum nyala. Dan juga ini port untuk hidupkan relaynya. Kabel biru ini port untuk hidupkan relaynya. Ketika Arduino nya nyala, port ini akan high, keluarkan tegangan 5 volt untuk hidupkan relay ini. Maka kontak relaynya akan nyambung. Sebenarnya ini saya sudah cari ya sebelumnya. Program majunya gimana, berdirinya gimana, udah saya dapat.
tapi sebentar kita belajar ulang lagi cara program maju. Kita lihat sekilas ya. Nah, tuh, dia bergerak maju. Oke, kita lanjut ke pemrograman.